Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Arbi dari kelas 4E, NIM 1058411114524. Saya akan meringkas materi rekayasa komputasional. Yang pertama, rekayasa komputasional. Rekayasa komputasional adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer, matematika, dan teknik untuk menyelesaikan masalah kompleks menggunakan simulasi dan pemodelan komputer. Berbeda dengan pemrograman biasa, rekayasa komputasional berfokus pada analisis dan prediksi berbagai fenomena nyata. Bidang ini diterapkan dalam kesehatan, industri, energi, dan teknik. Yang kedua, algoritma Grady. Algoritma Grady adalah optimasi yang selalu memiliki solusi terbaik pada setiap langkah dan penerapan untuk menghasilkan solusi yang terbaik secara keseluruhan. Cara kerja sederhana yaitu memiliki kandidat terbaik, memperbarui solusi, lalu mengulangi proses hingga selesai. Contoh penerapannya adalah penukaran uang, penjadwalan kegiatan, dan knapsack problem. Heuristik knapsack problem. Pada knapsack problem, tujuan utamanya adalah memilih barang dengan nilai terbesar tanpa melebihi kapasitas. Terdapat 3 strategi Grady, yaitu berdasarkan nilai terbesar, berat terkecil, dan rasio nilai terhadap berat. Dari hasil perbandingan, strategi berdasarkan rasio nilai per berat memberikan hasil paling optimal. Yang keempat, Monte Carlo. Monte Carlo digunakan untuk mensimulasikan sistem yang bersifat acak. Pada teori antrian digunakan metode MM1, yaitu satu jalur pelayanan dengan kedatangan dan pelayanan yang mengikuti distribusi eksponensial. Parameter utamanya adalah laju kedatangan, lambda laju kedatangan, U dan utilisasi server P. Model ini membantu menghitung jumlah pelanggan dalam sistem serta waktu tunggu rata-rata sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Yang kelima, Particle Swarm Optimization. Particle Swarm Optimization atau PSO merupakan algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku kawanan burung mencari makanan. Setiap partikel mencari solusi terbaik berdasarkan pengalaman dirinya sendiri, P-base, dan pengalaman seluruh kelompok, G-base. PSO banyak digunakan dalam optimasi machine learning, robotika energi, dan teknik karena sederhana, cepat, serta mudah diimplementasikan. Yang keenam, algoritma graph. Algoritma graph terdiri dari 2 algoritma penting. Pertama, algoritma Kruskal yang digunakan untuk mencari pohon perentang minimum untuk meminimum spanning tree dengan memilih sisi berbobot terkecil tanpa membentuk siklus. Kedua, algoritma Dijkstra's digunakan untuk mencari lintasan terpendek dari satu titik ke titik lainnya pada graf berbobot positif. Studi kasus PSO. Sebagai contoh penerapan PSO digunakan untuk mengoptimalkan parameter regresi linear dalam prediksi harga rumah. Tujuannya untuk mencari nilai koefisien regresi yang menghasilkan nilai RMSE paling kecil sehingga prediksi harga menjadi lebih akurat. Jadi untuk kesimpulannya, rekayasa komputasional menyediakan berbagai metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dan simulasi seperti Grady, Monte Carlo, PSO, serta algoritma graph. Setiap metode memiliki keunggulan dan digunakan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Baik, cukup sekian materi ringkas yang sempat saya sampaikan. Fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.